Di video ini, gue akan jabarkan 3 konten maupun lingkungan yang menurut gue telah menjadi sumber mindset kemiskinan masyarakat Indonesia. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda menjadi lebih baik, hindari atau tinggalkan 3 konten maupun lingkungan ini. Topik video ini adalah salah satu kelanjutan dari video gue yang berjudul Strategi Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Bagi yang belum nonton, saran gue, tonton video itu dulu sampai selesai, baru tonton video ini. Ini adalah bagian penting dalam strategi mengentaskan kemiskinan di masyarakat kita. Di video tersebut, gue mengumpamakan pikiran manusia itu seperti sebuah komputer. Komputer atau dalam hal ini pikiran masyarakat Indonesia sudah terlalu lama beroperasi menggunakan operating system yang membuatnya hidup terbelenggu dalam kemiskinan. Inilah yang menjadi akar masalah kemiskinan di Indonesia. Dan cara paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah mencopot dulu operating system lama yang beroperasi dengan mindset kemiskinan di pikiran kita. Setelah itu, barulah kita bisa ganti dengan operating system baru yang beroperasi dengan mindset kekayaan dan kelimpahan. Langkah awal yang mesti kita lakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kepekaan kita terhadap apa saja konten-konten informasi, tontonan, maupun lingkungan yang bisa menghambat kita keluar dari mindset kemiskinan. Setelah kita bisa mengidentifikasinya, barulah kita bisa mulai memprogram ulang pikiran bawah sadar kita yang selama ini membentuk perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, apa saja 3 konten maupun lingkungan yang selama ini telah menjadi sumber dalam membentuk mindset kemiskinan masyarakat di Indonesia? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, konten maupun lingkungan yang membentuk mentalitas korban. Jika Anda menemukan konten-konten yang membuat diri Anda merasa menjadi korban dari keadaan, sesulit apapun keadaan yang Anda alami, segera hindari dan tinggalkan konten itu. Bahkan, jauhi orang-orang yang kerjanya suka mengeluh, menyalahkan keadaan, dan selalu mencari kambing hitam atas kondisi yang mereka alami. Konten maupun lingkungan pergaulan macam ini akan memprogram Anda untuk memiliki mentalitas korban, yakni orang yang selalu merasa nggak berdaya dalam menghadapi keadaan. Apalagi kita sekarang ini kan hidup dalam era yang cepat sekali berubah dan sulit diprediksi akibat kemajuan teknologi. Dengan menyalahkan keadaan atau mencari kambing hitam atas masalah yang Anda alami, nggak akan menyelesaikan masalah hidup Anda juga kan? Ironisnya, orang-orang dengan mentalitas korban selalu menyalahkan keadaan maupun orang lain atas masalah yang menimpa mereka. Ini adalah cara mereka menghibur dirinya untuk menutupi ketidakmampuannya dalam memecahkan masalah di hidupnya. Bahkan banyak orang dengan mentalitas korban merasa berhak untuk meminta bantuan atau jatah uang, biasanya dengan cara memalak pedagang dan pengusaha dengan dalih mereka adalah korban dari ketimpangan ekonomi. Kita bisa melihat fenomena ini banyak terjadi di bulan Ramadan, di mana banyak ormas, preman, bahkan oknum-oknum aparat yang merasa berhak meminta uang kepada pemilik usaha dengan dalih uang THR. Parahnya lagi, Wakil Menteri Agama kita pun malah pernah menormalisasi tindakan premanisme ini. Sudah pasti menteri ini mengidap mindset kemiskinan dengan ucapannya ini. Sifat-sifat pengemis dan premanisme yang merasa berhak untuk meminta uang dan fasilitas dari orang lain tanpa bekerja adalah wujud tindakan yang muncul dari sebuah mentalitas korban. Selain itu pula, orang-orang dengan mentalitas korban sangat fokus pada apa yang membatasi diri mereka dibanding fokus pada kemampuan dan potensi yang mereka punya untuk mengubah hidupnya. Mengapa orang-orang dengan mentalitas korban cenderung fokus hanya pada apa yang membatasi diri mereka dan apa yang menjadi kekurangan mereka dibanding fokus pada kemampuan dan potensi yang mereka miliki? Karena mereka nggak bisa bedakan antara faktor yang berkontribusi terhadap kehidupannya dan faktor determinan yang bisa mengubah arah kehidupannya. Maksudnya begini, faktor yang berkontribusi terhadap kehidupan Anda adalah faktor-faktor eksternal yang berada di luar diri Anda. Contohnya, Anda nggak bisa pilih Anda mau lahir dan dibesarkan dari keluarga miskin atau keluarga kaya, atau lahir dari keluarga yang berasal dari suku, agama, dan ras yang minoritas di lingkungan Anda.
Anda nggak bisa menghindar jika Anda lahir di negara yang ternyata kondisi politiknya kurang kondusif, atau dibesarkan dari keluarga yang broken home, atau lahir dengan kondisi tubuh yang cacat atau tidak sempurna. Ini semua adalah contoh faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kehidupan Anda, dan faktor-faktor ini semuanya berada di luar kendali Anda. Sementara faktor determinan adalah faktor-faktor internal yang berada dalam diri Anda yang bisa Anda kendalikan untuk menentukan kemana arah kehidupan Anda. Contohnya, seperti jenis buku-buku yang Anda baca, keterampilan Anda latih, pilihan konten yang Anda tonton di sosial media, lingkungan pergaulan yang Anda pilih, dan kebiasaan yang Anda bangun dalam keseharian Anda. Semua ini adalah contoh-contoh faktor determinan yang bisa menentukan Anda akan menjadi orang macam apa dan kemana arah kehidupan Anda di masa depan. Faktor-faktor determinan ini semuanya berada di dalam diri Anda dan bisa Anda kendalikan, tergantung sejauh apa niat dan kemauan Anda untuk mengubah hidup Anda. Nah, masalah dengan orang-orang yang punya mentalitas korban adalah mereka mengira faktor yang berkontribusi terhadap kehidupan mereka adalah juga faktor determinan yang menentukan arah hidup mereka. Semua faktor-faktor yang sebenarnya berada di luar kendali mereka, mereka jadikan alasan yang menghambat kemajuan hidup mereka. Jika Anda melimpahkan seluruh masalah dalam hidup Anda kepada sesuatu yang berada di luar diri Anda, maka satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan mengatasi sesuatu yang berada di luar sana, yang berada di luar kendali Anda. Tahukah Anda bahwa kemajuan peradaban dunia yang boleh kita nikmati saat ini semuanya berasal dari usaha para tokoh yang berhasil mewujudkan perubahan yang mereka cita-citakan, yang awalnya masih berada di dalam pikiran dan imajinasinya. Tokoh-tokoh ini sadar betul perbedaan antara faktor kontribusi dan faktor determinan dalam kehidupan mereka. Dan mereka memilih untuk fokus hanya pada faktor determinan dalam diri mereka saja untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan, yang sudah mereka visualisasikan dalam pikiran dan imajinasinya. Jadi saran gue, kalau Anda nggak mau hidup terus dengan mentalitas dan mindset yang miskin, hindari konten-konten di sosmed atau bergaul dengan lingkungan yang membuat Anda makin terpuruk oleh rasa benci terhadap keadaan maupun pihak lain yang dijadikan sebagai kambing hitam. Lebih baik Anda mencari solusi bagaimana bisa keluar dari kesulitan hidup yang Anda alami. Oke, sekarang kita lanjut ke konten dan lingkungan yang kedua. Yang kedua adalah konten maupun lingkungan yang membentuk mentalitas inferior. Hindari konten-konten atau terlibat dalam lingkungan yang membuat Anda selalu merasa inferior, merasa lemah, dan nggak mampu untuk menjadi orang yang lebih baik dibanding posisi Anda sekarang. Orang-orang inferior itu adalah orang-orang yang nggak punya growth mindset, nggak percaya diri, dan selalu merasa minder, terutama di hadapan orang-orang yang berstatus sosial lebih tinggi darinya. Orang-orang inferior nggak percaya mereka bisa mengubah hidupnya, karena terlalu fokus pada kekurangan dibanding kelimpahan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, mereka memilih untuk menggantungkan nasib dan masa depan mereka kepada figur otoritas yang lebih tinggi. Dan figur tersebut biasanya identik dengan orang-orang yang punya kekuasaan dan kekayaan. Keadaan ini juga menjadi perhatian Mokhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia. Beliau menempatkan budaya feodalistik sebagai salah satu ciri khas masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa kita. Menurut Mokhtar, budaya feodal membentuk mentalitas kebergantungan masyarakat kita terhadap orang-orang yang punya status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Dan dari hasil pengamatan gue sendiri, budaya feodal cukup kuat terpelihara di negara kita hingga saat ini. Dan faktor ini ikut berkontribusi dalam memperkuat mentalitas inferior yang sudah diidap oleh masyarakat kita. Selain itu, hindari bergaul di lingkungan yang berbudaya feodal, yakni di lingkungan yang suka membuat pengelompokan berdasarkan status sosial dan ekonomi. Lingkungan macam ini hanya akan membuat Anda tergoda untuk mengejar pengakuan sosial dengan cara-cara yang nggak wajar dan instan, seperti melakukan korupsi. Dan dugaan gue,
sebagian besar keluarga pejabat yang korupsi di Indonesia itu disebabkan karena mereka jatuh tergoda dan terperangkap masuk dalam lingkungan macam ini. Semakin Anda tergoda untuk mengejar kekayaan dengan cara-cara yang instan dan gak wajar, semakin Anda terbelenggu oleh mindset kemiskinan. Dalam lingkungan yang feodal, Anda akan sulit untuk menjadi diri Anda sendiri dan Anda nggak akan merasa cukup dengan diri Anda sendiri. Mengapa demikian? Karena Anda akan selalu merasa diri kurang dibanding orang yang berstatus sosial sejajar atau bahkan lebih tinggi dari Anda. Lalu, konten yang terakhir adalah konten maupun lingkungan yang membentuk mindset mengejar kesenangan di masa kini dengan mengorbankan masa depan. Hindari konten-konten maupun pergaulan yang menggiring Anda untuk menukarkan masa depan Anda demi hidup bersenang-senang di saat ini atau mengejar sesuatu secara instan. Contohnya, seperti gaya hidup hedon yang konsumtif yang menjadikan pengejaran kesenangan dan kepuasan diri sebagai tujuan hidup. Orang-orang hedon yang konsumtif punya kebiasaan membeli sesuatu secara impulsif tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Hindari ini semua jika Anda nggak mau hidup Anda di masa depan menjadi berantakan. Gua sendiri pun juga belajar banyak tentang hal ini melalui pengalaman yang sangat pahit. Pengalaman pahit ini kemudian membuat gue sadar bahwa hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan justru biasanya paling sulit untuk diraih dan butuh waktu lama untuk meraihnya. Nggak bisa dengan cara-cara yang instan. Jangan sampai Anda menyerahkan seluruh sumber daya yang Anda miliki hanya untuk menikmati kesenangan yang ingin Anda rasakan sekarang. Banyak orang yang hidup sengsara di masa tuanya karena mereka sudah mengorbankan terlalu banyak sumber daya yang mereka miliki pada saat waktu mereka masih muda, apakah itu uang, waktu, dan tenaga. Padahal justru seluruh sumber daya yang mereka miliki sekarang akan mereka butuhkan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan di masa depan. Jadi, mulailah cari konten maupun lingkungan yang bisa membantu Anda belajar habit menunda kesenangan demi fokus menciptakan masa depan yang ingin Anda nikmati. Oke, teman-teman, inilah 3 konten maupun lingkungan yang menurut gue telah menjadi sumber mindset kemiskinan masyarakat Indonesia. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda menjadi lebih baik, hindari atau jauhi konten maupun lingkungan macam ini. Oh ya teman-teman, di video gue berikutnya akan lebih seru lagi pembahasannya. Gue akan bongkar dan jabarkan lagi 5 konten yang menurut gue telah mencuci otak masyarakat kita agar tetap terjebak dan makin terpuruk dalam mindset kemiskinan. Anda mau tahu apa saja itu? Jangan lupa tolong dibantu di-subscribe dulu kanal YouTube gue ini ya, supaya Anda bisa dapat info tentang video gue yang berikutnya ini. Oke teman-teman, semoga video gue ini bermanfaat ya. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset yang merdeka.